Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Kusoy dari Pascasarjana Universitas Negeri Semarang ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul The Effectiveness of Neuro-Linguistic Programming to Increase Student Confidence in Learning English for Islamic Junior High School Student. Oke, tanpa berlama-lama, izinkan saya mempresentasikan slide demi slide. Silakan Bapak dan Ibu bisa menyimak, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan akan bermanfaat dan jelas. Terima kasih. Mari kita simak bersama-sama. Latar belakang dalam penelitian saya ini diantaranya adalah siswa sering mengalami kecemasan atau anxiety ketika belajar bahasa asing. Yang kedua, siswa memiliki motivasi rendah dan juga sering menderita atau sering meragukan kapabilitas dari mereka sendiri dalam berkomunikasi bahasa asing. Kemudian, yang ketiga adalah siswa sering menggunakan subconscious atau alam bawah sadar mereka inaccurate way, jadi cara yang salah, sehingga justru mereka ini menciptakan hal-hal yang sebenarnya tidak baik dan menyulitkan mereka dan muncul dalam alam sadar mereka ya atau dalam kenyataan mereka atau berubah jadi nyata. Seperti itu. NLP dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Richard Bandler dan John Grinder. Nah, mereka berusaha untuk menciptakan sebuah framework atau model sehingga teknik komunikasi yang efektif ini tercipta dalam kehidupan. Ya, NLP adalah sebuah proses yang bisa diaplikasikan kepada model-model unggul atau model-model keunggulan dalam berbagai bidang. Jadi NLP ini digunakan dalam berbagai macam bidang untuk mencapai keunggulannya, misalnya kedokteran, hukum, olahraga, dan masih banyak lain. NLP juga dikenal sebagai software of brain atau software otak ya sehingga hal ini menciptakan keunggulan-keunggulan dari otak itu sendiri. Nah, NLP juga merupakan teknik dalam mengontrol pikiran berdasarkan perasaan-perasaan yang bisa diimplikasikan dalam berbagai macam hal, dalam berbagai bidang. Misalnya pembelajaran bahasa atau language learning. Nah, there are three main areas of NLP. Jadi ada 3 area nih yang dibahas dalam Neuro Linguistic Programming atau NLP. Yang pertama adalah neuro. Neuro ini adalah proses neurological atau proses yang berkaitan dengan syaraf, di mana ini mencari tahu atau meneliti atau menganalisa bagaimana tubuh kita dan pikiran kita ini berinteraksi. Yang kedua adalah linguistik. Nah, linguistik di sini bukan berarti hanya kebahasaan atau tata cara bahasa, tapi juga bagaimana bahasa itu digunakan dalam interpersonal communication atau komunikasi interpersonal. Yang ketiga, programming. Nah, programming di sini membahas tentang bagaimana pikiran bisa dilatih ya. Jadi pikiran ini bisa dilatih sehingga bisa menganalisa juga bentuk-bentuk sikap dan penggunaan bahasa untuk meningkatkan fokus dan juga mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, jadi inilah area penting yang dibahas dalam Neuro Linguistic Programming. Kemudian NLP dalam pembelajaran bahasa itu seperti apa? Jadi mengaplikasikan NLP teknik dalam sebuah pembelajaran bahasa atau proses pembelajaran bahasa memberikan fasilitas ya, dan juga meningkatkan atau mempengaruhi
mempengaruhi pikiran dari siswa tersebut melalui penggunaan bahasa dan juga tujuan-tujuan lain dari komunikasi secara konsekuen. Kemudian NLP ini mengaktifkan atau enable siswa atau menyebabkan siswa ini mampu mengulang atau menyusun kembali cara mereka atau cara berpikir mereka ya secara mental, bagaimana mereka ini bisa berinteraksi atau bereaksi terhadap sebuah stimulus dan juga bekerja ya terhadap sebuah perubahan yang lebih baik ya. Misalnya sikap-sikap, bentuk sikap yang baru seperti itu. Nah, research problem dalam penelitian saya ini adalah bagaimana efektivitas Neuro-Linguistic Programming dalam meningkatkan percaya diri siswa dalam belajar bahasa Inggris. Nah, mari kita lihat jawaban dari research problem yang saya fokuskan. Kemudian metodologi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama desainnya adalah experimental research, yang kedua subjeknya terdiri dari dua kelas ya, kelas 7 dari sebuah madrasah sanawiyah swasta di Cirebon di Jawa Barat. Kemudian instrumen yang digunakan adalah pre-test dan post-test, kemudian questionnaire. Nah, pretest dan post-test ini berupa pengerjaan soal atau soal-soal, sedangkan kuesioner ini beberapa pertanyaan berupa skala ya, skala yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana siswa bersikap atau bagaimana kepercayaan diri siswa ini terhadap belajar bahasa Inggris, apakah mereka ini memiliki ketertarikan atau juga sejauh mana mereka mampu dalam belajar bahasa Inggris. Berikutnya adalah finding and discussion, ya, temuan dan pembahasan. Yang pertama, ini kita bisa lihat hasil dari pretest dan posttest ya, siswa. Yang bisa kita lihat ada peningkatan dari pretest kemudian posttest, nilai-nilainya dari 25 anak yang mendapatkan nilai 65 menjadi 10 anak, dan yang siswa anak yang mendapatkan nilai 71 sampai 75 ini meningkat ya, dari yang hanya satu siswa menjadi 11 siswa. Kemudian ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 76 yang pada pretest tidak ada. Namun sayangnya masih belum ada siswa yang bisa mencapai nilai 80 sampai 85. Ya, temuan berikutnya adalah jawaban-jawaban siswa terhadap kuesionernya. Nah, ini kita bisa lihat dalam tabel ya, ada 3 kriteria dalam kuesioner dan uh, menghasilkan jawaban atau temuan seperti ini. Kita bisa lihat bahwa skala 31 sampai 45 ini hanya 5 siswa yang dicapai, kemudian 15 sampai 30 atau medium ini 17 siswa, dan 0 sampai 15 skala atau rendah low ini 9 siswa. Nah, kita bisa lihat bahwa masih banyak siswa yang memiliki tingkat kepercayaan dirinya yang rendah. Oke, penjelasan berikutnya kita bisa simpulkan bahwa ada significant difference atau perbedaan antara nilai atau skor siswa dalam pretest dan posttest. Dan ini artinya ada improvement atau peningkatan dari ability atau kemampuan siswa belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian hasil tersebut ya muncul karena siswa ini sudah mendapatkan treatment menggunakan Neuro-Linguistic Programming Technique. Dan kita bisa lihat tadi di tabel hampir 50% siswa mendapatkan nilai lebih tinggi dari 70. Nah, oke, oleh karena itu kita bisa
simpulkan bahwa NLP ini efektif untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa sebelum dilakukan treatment, siswa ini merasa malu, merasa takut membuat kesalahan ketika mereka belajar bahasa Inggris. Dan hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa siswa mendapatkan skala yang tinggi ya untuk soal-soal yang negatif, namun mereka juga memiliki skala tinggi dalam pertanyaan-pertanyaan negatif dan beberapa dari mereka mendapatkan skala rendah ya dalam pertanyaan positif. Ini artinya bahwa siswa ini masih lemah dalam penguasaan bahasa dan juga tingkat kepercayaan dirinya masih rendah. Namun karena ada skala tinggi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan positif, mereka ini artinya memiliki keinginan yang kuat untuk bisa belajar bahasa Inggris. Jadi mereka juga merasa tidak percaya diri ya dalam mengerjakan soal karena mereka ini ragu dan juga takut membuat kesalahan. Nah, salah satu problemnya adalah limited vocabulary, jadi keterbatasan kosakata ya, sehingga mereka perlu waktu yang lama dalam menjawab soal. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan ini diantaranya adalah penggunaan NLP teknik atau teknik NLP ini bisa meningkatkan percaya diri siswa ya, dalam belajar bahasa Inggris dan juga kemampuan mereka dalam belajar. Ini bisa dilihat dari skor yang diperoleh pada pretest dan posttest. Teknik ini juga efektif untuk membantu siswa memahami materi, juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor atau memperoleh lebih dalam lagi kapasitas mereka dan juga kompetensi mereka di dalam pembelajaran. Nah, juga ada hubungan antara percaya diri dan juga pencapaian siswa dalam belajar. Ini bisa dilihat karena semakin tinggi kompetensi mereka, semakin baik atau semakin tinggi juga tingkat psikologis mereka dan juga budaya adaptasi kelas kursuler mereka yang mereka alami. Nah, kemudian saran dalam penelitian ini diantaranya adalah diharapkan penemuan-temuannya ini memberikan dampak positif ya, khususnya kualitas pembelajaran oleh guru-guru di sekolah, karena kita tahu bahwa guru ini tidak hanya memberikan pengetahuan atau ilmu tapi juga harus mengedukasi siswa dalam berbagai hal. Dan teknik ini jika bisa dilakukan oleh hampir seluruh guru dalam memotivasi siswa di dalam pembelajarannya, di dalam kelas, ini akan menjadi situasi pembelajaran yang sangat nyata, ya, real, dan juga meningkatkan pemahaman mereka sehingga pembelajaran ini menghasilkan siswa-siswa yang benar-benar knowledgeable atau berwawasan luas, tidak hanya diukur dengan ujian atau hasil dari ujian atau tes yang mereka dapatkan. Jadi seperti itu. Silakan apabila ada pertanyaan bisa Pak dan Ibu sampaikan ya setelah sesi tanya jawab dibuka.